Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat logistik setanah air, terima kasih sudah bergabung kembali ke acara podcast by Kadin Logistik Channel. Saya Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin sekaligus sebagai Ketua Umum ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia akan menemani sahabat logistik bersama narasumber kita hari ini yang sudah hadir menemani kami di sini. Sebelum saya menyapa narasumber kami yang sangat kompeten dan sangat pas, tentunya mari kita lihat VT terdahulu. Pemilihan Presiden 2024 sudah di depan mata. Tahap demi tahap pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar. Yang paling menyita perhatian masyarakat tentu saja periode masa kampanye yang di dalamnya terdapat debat calon presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara kebut menyelesaikan semua kebutuhan serta membereskan seluruh keperluan. Dari sekian banyak komponen, satu unsur yang sangat vital tetapi jarang diulas adalah distribusi logistik. Bagaimana sistem yang dibangun KPU dalam menyalurkan kebutuhan Pilpres ke seluruh pelosok Nusantara? Dengan wilayah yang begitu luas, apa saja kendala yang ditemui? Apakah ada kejadian logistik Pilpres tidak sampai ke daerah yang dituju? Bagaimana pula kontribusi dan andil PT Pos Indonesia dalam proses pendistribusian logistik Pilpres? Seberapa banyak armada dan moda jenis apa saja yang mereka siapkan? Pertanyaan paling penting, seberapa besar dana yang dianggarkan untuk keperluan logistik? Sahabat logistik nasional, seperti yang saya sampaikan tadi, telah hadir dua narasumber tentu sangat kompeten. Yang pertama adalah Bapak Yulianto Sudrajat sebagai anggota KPU Republik Indonesia. Lembaga KPU ini menjadi lembaga yang sangat strategis dalam menyelesaikan amanat daripada undang-undang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan kita. Lalu yang kedua, kolega saya Pak Tonggo Marbun selaku Direktur Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia. Apa kabar, Bang? Saya panggil Abang aja ya. Puji syukur, Pak Akbar. Alhamdulillah, thank you. Sahabat logistik setanah air, tentu topik hari ini adalah topik yang ditunggu-tunggu dan menjadi isu media nasional bahkan media global. Bagaimana tentunya distribusi pemilu logistik ini mencapai target-target yang diberikan oleh pemerintah dan tentu juga mencapai prinsip-prinsip logistik, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, dan juga tepat penerima. Saya mulai dengan Pak Yulianto. Pak Yulianto, kita tinggal menghitung hari ya. 14 Februari sudah di depan mata. Dan kami tahu bahwa jumlah DPT di tahun 2019 pemilu dan 2024 pemilu besok jumlahnya lumayan signifikan naik, Pak Yulianto. Ada kurang lebih 12 juta tambahan DPT. Nah, tentu dengan demografi ya yang sangat
menantang dan juga geografi yang sangat menantang. Kira-kira Pak Yulianto, persiapan apa yang KPU dan teman-teman sudah lakukan? Iya, bicara soal pemilu, bicara soal persiapan ini, tahapan pemilu itu kan sudah diselenggarakan sejak 2022, Pak Akbar. Jadi sejak tahapan dimulai tepatnya bulan Juni 2022, sesuai dengan mandat undang-undang bahwa tahapan pemilu itu dilaksanakan paling lambat 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Artinya kami sudah running itu sejak bulan Juni 2022. Oke. Nah, tentu berbagai tahapan sudah kami laksanakan sampai dengan hari ini. Oke. Tepat hari ini H-12, hari H penyelenggaraan pemilu. Nah, tentu situasinya sekarang karena sudah mendekati hari H, pasti eskalasi kesibukan KPU itu ada di KPU kabupaten kota. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa dalam hal logistik ini kan tidak serta-merta langsung logistik datang. Ya. Ada proses perencanaan, kemudian ada proses pengadaan, terus kemudian ada aspek distribusi yang tentu persis yang disampaikan oleh Bang Akbar tadi, logistik harus tepat jumlah, tepat jenis, kemudian tepat waktu, efektif, efisien, begitu ya. Nah, kebutuhan logistik ini kan harus mendasari terlebih dahulu tahapan tentang pemutakhiran data pemilih. Nah, kan harus ditetapkan dulu pemilihnya berapa. Misalnya sudah per 2023 kemarin kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap sejumlah 204 juta lah lebih gitu ya. Nah, itu sebagai basis kita mengadakan logistik, gitu kan. Terus kemudian dari daftar pemilih tetap itu akan ketahuan berapa jumlah TPS-nya. Nah, jumlah TPS itu pun juga bagian dari sebagai basis untuk pengadaan logistik. Kalau daftar pemilih itu ketahuan jumlah pemilihnya 204 juta misalnya gitu, itu kan akan ketahuan berapa jumlah surat suara yang akan dicetak. Gitu kan? Jadi padahal kebutuhan surat suaranya setiap pemilih itu mendapatkan 5 jenis surat suara. Ya. Berarti 204 kali 5 jenis surat suara. Maksudnya 204 juta kali 5 jenis surat suara plus 2% surat suara cadangan. Ketemunya sekitar 1,2 miliar. Harus kami cetak. Kami adakan. Pun begitu untuk kebutuhan kotak dan bilik, tinta, segel dan sebagainya itu kan basis datanya adalah TPS. Nah, jumlah TPS-nya 820-an ribu, gitu kan? Nah, itu kan harus diadakan jumlah kotaknya. Betul. Ya kan? Kotaknya misalnya setiap TPS kan mendapat 5 kotak surat suara yang harus ditempatkan di TPS. Berarti kan 5 jenis kotak kali TPS. Biliknya setiap TPS ada 4. Berarti 4 bilik kali sejumlah TPS. Nah, jadi persiapannya itu selalu simultan, gitu. Terus kemudian kami pun juga dalam hal pengadaan pun juga bekerja sama dengan LKPP. Yang dimana kami dibantu sehingga kalau pekerjaan kami ini kan banyak, tidak hanya soal logistik saja. Betul. Tahapan-tahapan harus kami tuntaskan secara baik, gitu ya. Setelah pemutakhiran data pemilih akan ketemu jumlah kebutuhan kami dan akan ketemu jumlah anggarannya, kan begitu. Pak Yulianto, kalau diambil presentasi tadi disampaikan bahwa sisa 12 hari lagi, kurang lebih berapa persentasi kesiapan daripada teman-teman KPU? Jadi sudah 98% menuju 99%. Karena positioningnya sekarang sudah logistik sudah berada di KPUD. Kabupaten, di gudang kita Kabupaten, dan saat ini setelah proses penerimaan logistik dari penyedia jasa melalui distribusi, kantor pos juga terlibat di dalamnya, proses distribusi dari penyedia jasa ke KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten langsung melakukan sortir, pelipatan, kemudian packing, memasukkan logistik ke dalam kotak-kotak surat suara itu. Berikutnya ini teman-teman KPU Kabupaten Kota tengah persiapan untuk distribusinya. Ya, karena distribusi nanti juga berjenjang.
dari KPU Kabupaten Kota ke PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan nanti ke PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, kemudian H-1 tanggal 13 Februari itu harus sudah sampai di TPS. Kalau lebih dalam lagi Pak, Ya. kalau tantangan di antara proses bisnis supply chain ini, tadi disampaikan sudah 98%. Ya, apa yang paling menantang dalam proses supply chain di KPU? Iya, item barang logistik ini kan banyak, Mas. Jadi kami harus memastikan seluruh penyedia jasa itu juga dalam kondisi yang firm. Memastikan juga tepat waktu juga. Ya, Contohnya surat suara. Kita kan punya waktu timeline ya, target-target, karena banyaknya kebutuhan. Bayangkan totalnya 1,2 miliar surat suara. Pasti kan dibagi. Setiap penyedia jasa harus merampungkan tiap harinya berapa lembar, berapa juta lembar yang harus diselesaikan. Maka KPU pun juga menempatkan petugas-petugas ke setiap penyedia jasa untuk memastikan bahwa penyedia jasa juga tepat waktu dan sudah tercantum juga di klausul kontrak. Ada dendanya juga kan? ada dendanya juga, Iya, itu ya, masukkan ya, semua. penaltinya juga. Iya. Karena instrumen utama pemilu salah satunya alatnya adalah logistik pemilu. Logistik pemilu karena sistem pemilu kita kan masih mencoblos. Ya, Ya pasti butuh surat suara, gitu kan. Butuh alat coblosnya, itu kan Betul. juga bagian dari logistik. Ada tinta, gitu. Ya. Ada segelnya, ada formulirnya. Nah itu bagian-bagian yang namanya logistik pemilu. Jadi selain soal surat suaranya, juga ada formulir-formulirnya, formulir plano contoh misalnya untuk mencatat hasil. Setelah penghitungan suara itu kan harus dicatat semuanya, baik formulir plano maupun formulir A4 yang untuk salinan yang nanti diberikan kepada sejumlah saksi yang hadir. Pun juga logistik soal kotak surat suaranya, bilik suaranya, itu juga harus tidak ada hambatan di penyedia jasanya. Maka tentu kami banyak berterima kasih ini pada seluruh mitra kami ya untuk terus membantu mensukseskan. Ya, KPU nggak bisa bekerja sendirian, termasuk juga nanti distribusi logistiknya untuk pastinya. daerah-daerah yang anti mainstream begitu lah, katakan begitu, yang daerah-daerah topografinya dan demografinya sulit, yang daerah terluar gitu ya, terpencil dan sebagainya, ini kan kami butuh bantuan seperti TNI, Polri, Kementerian Perhubungan kan begitu. Terus kemudian juga soal yang kapal-kapal begitu, speedboat dan sebagainya untuk supaya tepat waktu lah ini. Pak Yulianto tadi menarik Pak Yulianto, artinya pemilu kita sampai hari ini juga masih memakai metode coblos-mencoblos ya. Dari sekian proses pemilu, pesta demokrasi Pak Yulianto, apakah sudah ada inovasi-inovasi yang akan diberikan kepada pemerintah oleh KPU? Karena melihat tadi prosesnya Pak ya, supply chain ini dari sisi konsumsi waktu, anggaran, ya sumber daya manusia tentunya sangat challenging. Tentu ada beberapa benchmarking mungkin di negara-negara maju lainnya, misalnya dengan pemilihan digital misalnya, e-voting misalnya. Kira-kira sudah ada belum Pak Yulianto ada inovasi-inovasi tersebut? Ya, satu hal yang perlu kami sampaikan tentu bahwa KPU ini kan pada wilayah menjalankan undang-undangnya. Ya. Kami tidak bisa, kalau membuat inovasi pun juga tidak boleh melanggar undang-undang. Setuju. Artinya satu hal bahwa di dalam undang-undang sistemnya masih belum memungkinkan untuk misalnya e-voting begitu, karena tidak tercantum dalam undang-undang pemilu. Yang bisa kami lakukan adalah penyempurnaan ya. Jadi misalnya kami membuat sistem informasi yang tujuannya sebagai alat bantu. Misalnya SIDALEK, sistem informasi daftar pemilih. Itu kan bagian yang membantu, sistem yang membantu untuk pendaftaran pemilih.
sistem sidalih ini bisa memfilter kegandaan-kegandaan, misalnya begitu. Dan masyarakat bisa mengakses langsung juga apakah saya sudah terdaftar dalam pemilih atau tidak. Ya. Nah itu bagian-bagian untuk membantu, sebagai alat bantu mempermudah pelayanan kepada pemilih, kepada masyarakat. Terus kemudian sistem informasi Sirekap misalnya. Ya. Sirekap itu juga akan membantu nanti agar proses pemungutan, proses penghitungan suara hasilnya itu bisa diketahui lebih cepat, gitu ya. Tetapi itu prinsipnya sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu yang nanti akan diunggah oleh setiap petugas KPPS ke servernya KPU. Ya. Jadi setiap orang nanti setelah diunggah akan mengetahui TPS saya perolehan suaranya berapa kan? Nah begitu. Oke. Dan itu juga membantu KPPS dalam rangka untuk menekan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Misalnya kesalahan karena kecapean karena salah hitung Ya. atau apa, yang kadang manusiawi karena apa sudah kecapean sehingga nulisnya keliru atau apa. Tapi itu bisa terdetek lewat sistem informasi tersebut. Oh ternyata jumlahnya sekian. Siap. Gitu. Itu bagian-bagian untuk teknologi informasi, kemudian apa yang akan kami kembangkan, tapi lagi-lagi sebagai alat bantu saja, belum menjadi sebuah instrumen utama atau alat utama yang akan merubah dari desain sistem pemilu kita. Ya. Ya. Baik. Cukup menarik Pak Yulianto, bagaimana progres daripada persiapan-persiapan KPU. Saya coba beralih ke Pak Tonggo, ya Pak Tonggo, selaku Badan Usaha Milik Negara, tentunya menjadi frontier dalam membantu pemerintah melakukan distribusi pemilu. Kira-kira peranan strategis apa yang dimiliki oleh Pos Indonesia dalam mendeliver amanat daripada pemerintah tersebut? Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi Pos Indonesia ini adalah BUMN yang pasti yang sudah cukup tua di negeri ini, 277 tahun. 277 ya, dan saat ini memang sebagai penyelenggara jasa pos universal Pak, yang dalam perjalanannya berkembang melayani selain jasa kurir, postal, juga jasa logistik dan jasa keuangan. Bahkan kalau jasa keuangan sejak lama namanya kita tahu pos dan giro ya Pak ya, remittance segala macam. Nah di logistik ini tentu sejak awal kami berkomitmen untuk hadir dalam setiap kegiatan dan program pemerintah sebagai BUMN tentunya, dan dalam konteks pemilu ini pun sejak awal kami merapat ke KPU, akhirnya kami terregister sebagai official logistic partner di pemilu 2024 ini. Nah, peranan ini tentu nanti pola-polanya banyak Pak. Kami hadir, ada beberapa pola tapi seperti sampaikan Pak Yulianto untuk kiriman logistik pemilu, kami mengikuti arahan sejak awal dari perencanaan KPU. Oh nanti ikut dengan penyedia barang dan jasa, nanti logistiknya integrated sama penyediaan barangnya. Kemudian untuk surat suara seperti apa, kemudian juga di level KPU Kabupaten Kota setelah terima dari penyedia barang, bagaimana mendistribusikannya ke kecamatan, pelipatan suara, TPS dan sebagainya. Termasuk mungkin kerja sama mohon arahan dari KPU terkait dengan panitia pemilu luar negeri. Nah, karena pola-polanya semua berbeda. Nah, kami sejak awal merapat menyatakan komitmen kami untuk ikut setelah berkomitmen tidak hanya pemilihan presiden tentunya Pak ya, pemilihan legislatif di tingkat pusat sampai daerah, dan mendistribusikan logistik pemilu termasuk surat suara dari penyedia barang ke gudang KPU, dari gudang KPU ke seluruh titik di Indonesia. Jadi sejak awal Pak, dari yang cerita Pak Yulianto, kami juga sudah menyatakan komitmen itu dan tentu kami register ke semua stakeholder. Nah dalam konteks itu juga tadi Bapak cerita ya, karena memang mendapatkan arahan dari KPU untuk proses pengadaan semua barang dan jasa melalui LKPP, ya kami juga mengikuti itu. Nah sejak awal kami meregister, mengikuti proses pendaftaran ke
dan verifikasi e-katalog dari LKPP untuk memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh KPU untuk distribusi logistik pemilu itu. Jadi komitmen itu sejak awal Pak, dan kami untuk menjalankan peranan strategis yang Bapak sampaikan tadi. Jadi Bang Tonggo, Ya. PT Pos Indonesia ini bukan pemain utama dalam distribusi logistik pemilu. Karena tentu pemain utama, Pemain ini bisa utama, ya. dikonfirm ke Iya. pemberi kerja kita Bapak. Dijawab. Tapi artinya proses itu kami penuhi dulu dari mulai perencanaan, requirement-nya, kemudian misalnya dalam konteks logistik pemilu kayak tadi Pak Yulianto menyatakan bahwa kan bukan hanya surat suara ya, di awal di sekitar bulan Oktober itu sudah mulai pengiriman bilik suara, surat suara, segel, tinta, dan sebagainya. Itu pola atau polusinya adalah kami ikut dengan penyedia barang. Jadi karena penyedia barang, tentu penyedia barang juga membuka open. Nah, jadi kami tentu memenuhi semua persyaratan, tetapi ini semua dilakukan secara terbuka. Secara terbuka. Tetapi mungkin confirm kami bisa sebagian besar penyedia barang konsorsium yang menyediakan barang alat-alat pemilu tersebut kami bermitra. Oke. Jadi Pak Yulianto, sebenarnya ada berapa penyedia jasa seperti Pos Indonesia yang mensupport KPU dalam konteks logistik pemilu ini, Pak Yulianto? Jadi kan proses pengadaannya melalui e-katalog nasional ya. Ya. Terus dan juga dikonsolidasi. Jadi sebenarnya saya bicara global saja, Bang Akbar. Jadi bahwa kami juga membagi kewenangan pengadaan logistik ini ke beberapa satker, maksudnya tidak ngebul di seluruh KPU RI semua. Tapi kami membagi kewenangan juga ke KPU provinsi, juga ke KPU kabupaten kota, agar beban itu tidak ngebul di KPU pusat semua. Jadi ada distribusi ya? Betul, ada distribusi kewenangan. Iya. Ya. Jadi sehingga itu juga akan memperpendek jarak koordinasi rentang kendalinya. Seperti surat suara contohnya begitu. Surat suara ini KPU pusat kewenangan kami hanya mencetak untuk surat suara Pilpres dan DPR RI. Ya. Sedangkan surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota kami berikan kewenangan kepada satker kami yang ada di KPU provinsi. Itu. Terus kemudian formulir. Nah, formulir kami berikan kewenangan juga kepada KPU provinsi. Tetapi untuk alat kelengkapan TPS, alat coblos, bantalan dan sebagainya, daftar calon tetap, daftar pasangan calon itu kepada KPU kabupaten kota. Untuk kotak, bilik, tinta ada di KPU RI. Nah, itulah berarti semua dalam rentang kendali dan pengadaannya lewat LKPP melalui e-katalog nasional yang dikonsolidasikan pada KPU RI, sehingga semuanya bisa terkelola dengan baik. Kalau dulu mayoritas ngebul di KPU pusat, jadi kalau ada apa-apa sentralisasi dulu. Iya. Makanya itu bagian dari evaluasi, sehingga yang endingnya sebenarnya bisa tepat jenisnya, tepat jumlahnya, dan tepat waktunya. Intinya begitu. Bang Tonggo, balik lagi ke Bang Tonggo. Tadi disampaikan bahwa Pos Indonesia rentang waktu sudah ratusan tahun. Ya, Bapak. Bang Tonggo bisa ceritakan apa beda pengiriman barang umum yang di handle sama Pos selama ini dengan barang logistik pemilu? Iya, menarik. Menarik. Makasih Pak Akbar. Jadi memang tentu sangat berbeda. Jadi pertama ini adalah amanat undang-undang yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pak ya, tentang penyelenggaraan pemilu, di mana di situ ada asas-asas pemilu, ada prinsip pemilu yang seperti kita tahu lah, asasnya luber kan, dan jujur dan adil. Kemudian di prinsipnya juga di situ ada efektif, efisien, ada bertanggung jawab, mandiri segala macam, dan itu menjadi semangat kita, spirit kita untuk menjalankan amanat ini. Nah, sehingga berbeda dengan kalau barang tadi kan cukup tepat waktu, tepat sasaran. Kalau ini kan ada bagaimana kita menjalankan amanah undang-undang yang dijalankan, melengkapi, menyempurnakan tugas KPU. Nah, sehingga untuk memastikan amanah tersebut, misalnya kami harus mempunyai jaringan di seluruh titik di Indonesia
Nah, tentu itu kan skala nasional ya. Nah, kebetulan POS Indonesia sudah punya kompetensi di situ, Pak. Kompetensi secara nasional, skala kita nasional, kita ada di 4.500 titik kantor dan lebih dari 13.000 agen. Nah, kemudian yang tadi untuk memastikan tepat sasaran, itu juga kami harus men-tracking sedemikian rupa, dan kebetulan KPU mengarahkan, KPU punya sistem Pak, namanya SILOG ya, Sistem Informasi Logistik KPU, dan sistem kami harus terintegrasi dengan SILOG. Nah, mungkin kan logistik lain tidak Pak ya. Kemudian untuk barang pemilu semua dilakukan pengawalan oleh Polri Pak. Ya. Bawa surat suara sama bawa sembako kan beda. Itu udah pasti Ada beda risk Pak. management di sini. Iya, jadi di setiap pengawalan kami koordinasi dengan pihak keamanan, khususnya Polri, dan itu semua Pak, semua truk dikawal sama polisi. Sehingga kalau ada kejadian apapun di jalan, eskalasinya juga termasuk dari polisi ke komandannya Pak. Dan yang terakhir, karena ini SILOG terintegrasi, KPU minta untuk dapat men-tracking, men-tracing secara real time Pak. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan tentu ini tidak sama dengan kiriman yang lain Pak ya. Skala nasional, kemudian sistemnya harus terintegrasi dengan SILOG karena dimonitor bukan on daily basis saja, mungkin jam by jam ya Pak ya. Nah, Lebih ketat sekali sih. Kalau bawa barang-barang logistik KPU. iya. Iya. Dan yang pasti pengawalan keamanan dalam hal ini Polri. Itu beda Pak. Nggak boleh mampir-mampir. Iya. Nggak Bang, boleh, Bang. ini masih nih Bang, Iya. dengan POS. Silakan minum. Oh iya. Pak Yulianto. Iya. Tentu kan POS ini sebagai badan usaha milik negara, ya, sekaligus juga sebagai perusahaan public service obligation. Ya. Iya Pak, betul. Nah, tadi disampaikan cara handlingnya berbeda. Nah, Ya. Bang Tonggo, boleh disampaikan nggak potensi revenue-nya ya dengan menangani barang logistik pemilu ini dengan barang umum, seperti apa potensi revenue-nya? Ya. Walaupun ini 5 tahun sekali ya pesta demokrasi ini. Ya. Ya, tentu sebagai BUMN kita tahu tugas BUMN itu dua ya. Selain memberikan value creation untuk bangsa ini, dalam konteks kita harus mengelola BUMN sebaik mungkin untuk kebermanfaatan. Kita juga sebagai agent of development. Ya. Jadi tentu tentu hal semangat tersebut Pak ada di kami, bukan hanya untuk cari revenue atau margin, tetapi memang kami hadir di dalam pesta besar, dalam perhelatan besar bangsa ini. Dan itu juga arahan-arahan yang kami terima dari stakeholder kita. Nah, jadi dalam konteks tersebut ya, dan kami paham betul kali ini sudah sangat baik sekali proses pengadaan logistik di KPU. Semua terbuka, transparan, dan melalui LKPP Pak. Semua melalui katalog. Nah, yang nasional untuk barang logistik pemilu seperti yang disampaikan Pak Yulianto, sedangkan untuk pengiriman surat suara dari KPU kabupaten kota ke kecamatan itu dilakukan secara sektoral di KPU kabupaten kota melalui e-katalog sektoral. Nah, sehingga kami meregister. Jadi kami hanya menawarkan Pak, menawarkan bahwa kami siap melaksanakan itu, dan selanjutnya KPU kabupaten kota nanti yang menentukan mau pakai POS atau tidak. Tentu dengan harga yang bersaing. Kalau kami nggak bersaing, tentu kami nggak akan dipilih. Nah, bersaing itu kan kompetitif Pak ya. Nah, kembali lagi tadi, dan ini yang utama adalah semangat kami untuk hadir di dalam mensukseskan perhelatan besar kita ini, dan ini semua terbuka. Dan kebetulan juga kan selain pola-pola pengadaan oleh vendor juga kan mungkin sudah ada juga KPU kabupaten kota yang bermitra dengan tadi karena dibuka ya seluas-luasnya bermitra atau swaklola lagi misalnya isinya ya. Kami tetap hadir membantu Pak, karena kami punya resource Pak. Bukan hanya dalam konteks distribusi logistik, tetapi kami punya tempat, kami punya kantor, kami punya gudang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pelipatan suara misalnya, atau untuk pusat distribusi oleh KPUD. Jadi semangat itu Pak yang kami bawa Pak. Makasih Pak. Satu lagi Bang Tonggo, Kadin Indonesia ini sebagai mitra strategis pemerintah punya prinsip sinergi dan inklusif serta kolaboratif. Saya tadi belum melihat Bang Tonggo menceritakan bagaimana
memberikan kesempatan kepada mitra dari private sector. Ribuan pengusaha logistik, baik itu pelaku pengelola pergudangan, shipping line, bahkan pengiriman ekspres, yang bisa terlibat dengan Pos Indonesia, baik dari pusat maupun ke seluruh provinsi dan kota. Gimana Bang? Ya, jadi ini mungkin saya dapat sampaikan bahwa untuk menjalankan amanah ini tentu Pos Indonesia tidak sendiri. Ya, jadi kami berkolaborasi secara end-to-end dari proses logistiknya. Jadi di First Mile mungkin dapat kami sampaikan, Pos Indonesia itu memang punya jaringan kantor 4.500, punya 10.000 lebih armada, dari mulai motor, blind van, truk engkel, kemudian truk wing box, dan seterusnya. Tetapi tentu ini nggak cukup, artinya karena ini skala nasional dan ada concern waktu, kami harus bekerja sama berkolaborasi dengan BUMN dan private sector, Pak. Nah, dengan BUMN, di First Mile itu kan banyak ya. Ada yang trucking, ada yang menggunakan KAI, ada yang menggunakan shipping line tadi, ada yang mungkin Roro juga ada, Pak. Dan beberapa daerah itu ada yang menggunakan kargo udara, Pak. Nah, ini kami dalam praktik bisnis logistik tentu kami tetap bekerja sama dengan private sector yang memiliki kualitas requirement sebagai transporter untuk menjalankan di First Mile ini. Jadi sebagai contoh, kebetulan dari KPU mensyaratkan, karena ini kan kiriman surat suara, Pak, harus tepat sasaran, truknya harus bagus, dan kemudian tidak boleh kena air ya Pak ya, otomatis box ya Pak ya, karena ini surat kertas ya Pak ya. Nah, hal itu juga yang kami sampaikan ke semua tadi ya Pak ya, pengusaha logistik nasional kita, private, untuk sama-sama menjaga amanah ini. Nah, jadi seperti itu Pak, jadi semua yang punya semua terlibat Pak, semua terlibat, dan ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita bisa. Nah, dan juga yang mempunyai komitmen untuk ketepatan waktu. Pasti. Nah, karena tadi Pak Yulianto menyampaikan H-1 sudah di TPS. Itu artinya kalau saya tarik mundur Pak ya ke kami di distribusi, H-5 itu sudah ada di kecamatan Pak. Nah, itu berarti tanggal 9. Nah, kami pastikan semua mitra kita, transporter, tracking, shipment, menyanggupi selain waktu yang ketat tadi, dan kualitas kirimannya Pak. Gitu Pak. Baik, Bang Togo. Nih kedua narasumber nih sebenarnya Pak Yulianto. Ini ujung-ujungnya sebenarnya anggaran nih Pak Yulianto ya. Anggaran ada cuannya di situ. Pak Yulianto, sebenarnya dari anggaran yang saya baca sepintas itu kurang lebih 70,5 triliun ya. Baik itu kotak suara, bilik, tinta, dan lain-lain. Secara spesifik Pak Yulianto, khusus anggaran untuk distribusi atau logistik, di dalamnya ada proses-proses pergudangan dan lainnya, sampai ke last mile, Bang Tonggo, sebenarnya ada berapa alokasi anggaran dari KPU atau pemerintah untuk proses bisnis supply chain tadi? Iya, sebenarnya. Tapi Pak Yulianto jangan dijawab dulu, ya. Kita saksikan tayangan ini, dan pasti sahabat logistik di Indonesia ini sangat menunggu, karena ini Kadin, tentu private sector pasti akan sangat menunggu peran aktifnya. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih nggak keren. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Syaratnya yaitu dengan mengajukan surat bukti keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI dan Polri. Sesudah itu, isi fitur cek DPT online atau datang ke KPU setempat
Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Ayo, datang ke TPS kalian 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.